Hai teman-teman, apakah kalian punya rahasia yang tidak diketahui oleh banyak orang tentang diri kalian? Kalau begitu, kita sama. Aku juga punya rahasia. Tidak ada satu orang pun yang tahu, bahkan teman-temanku juga tidak ada yang tahu hal ini. Tapi kali ini aku ingin menceritakannya ke kalian karena aku ingin minta pendapat dan saran kalian. Oke, aku akan menceritakannya sekarang. Aku yakin semua perempuan di dunia ini menginginkan tubuh yang ideal, bukan? Termasuk aku. Tapi sayangnya, aku berbeda dari yang lain. Ya, aku punya 3 payudara di tubuhku. Apa kalian bisa membayangkan bagaimana aku hidup dengan itu semua? Rasanya aku seperti orang asing, atau bahkan alien yang hidup di bumi. Tentu aku sangat tidak nyaman dengan ini. Aku tidak percaya diri kalau pergi kemana-mana, apalagi semakin aku bertambah usia, semakin kelihatan payudara yang tumbuh di tengah-tengah ini. Kelihatannya aku normal-normal aja. Tapi ya gitu rasanya. Ini seperti mimpi buruk yang terus-menerus menghantuiku. Apa kalian tahu bagaimana ini semua terjadi? Ya, jadi awalnya setelah aku dilahirkan, dokter sudah menduga kalau payudara ketigaku ini adalah kelainan yang tidak biasa. Tetapi dokter tidak berani melakukan operasi saat itu juga karena aku masih kecil. Jadi, dokter meminta ibuku untuk menunggu selama beberapa tahun hingga aku bisa melakukan operasi. Dokter juga bilang kalau kelainanku ini tidak akan tumbuh dan tidak berbahaya. Jadi, ibuku diminta untuk melihat perkembangan kondisi tubuhku seiring berjalannya waktu. Kalau memang tidak tumbuh, berarti aku tidak perlu melakukan operasi. Tetapi, ternyata apa yang dikatakan dokter itu salah. Semakin aku tumbuh besar hingga aku berusia 16 tahun, payudara itu terus tumbuh dan semakin kelihatan jelas. Setiap hari, aku selalu memperhatikan cermin dan berharap itu tidak akan kelihatan. Tapi ternyata aku bernasib lain. Walaupun pertumbuhannya tidak secepat yang lain, tapi aku sangat tidak nyaman dengan itu. Sejak saat itu aku menjadi orang yang pemalu. Aku tidak percaya diri saat aku ngobrol dengan teman-teman di sekolah. Apalagi kalau aku disuruh maju di depan kelas. Rasanya ingin menghilang saja dari bumi ini. Aku sangat terpuruk dengan keadaanku yang seperti ini, dan tidak ada orang lain untuk cerita selain ibuku. Orang yang selalu mendengarkan keluh kesahku. Aku tertekan dan stres hingga aku tidak ingin berangkat sekolah. Pasti, teman-temanku perlahan bisa melihat kalau ada sesuatu yang aneh di tubuhku. Mereka pasti penasaran, lalu menyebar gosip tentang aku. Aku tidak mau itu terjadi karena di sekolahku sangat rawan dengan bullying. Walaupun begitu, ibuku selalu mendukungku dan memotivasiku agar aku tidak terpuruk dengan kondisi seperti ini. Ibuku selalu mengajakku jalan-jalan setiap minggu. Karena aku sudah remaja, suatu hari ibuku mengajakku ke toko pakaian. Tapi aku tidak berharap akan menemukan bra yang sesuai denganku. Satu-satunya bra yang bisa aku pakai adalah sport bra. Setidaknya itu bisa menutupi dan membuatnya tidak terlalu kelihatan. Selain itu, aku harus memakai baju dengan kerah yang panjang sampai menutupi tenggorokanku. Dan itu semua tidak murah. Aku hampir menghabiskan uang hanya untuk membeli bra dan baju yang sesuai denganku. Atau aku harus pakai jaket yang tebal yang tidak nyaman dipakai apalagi di musim panas seperti ini. Semua ini aku lakukan agar aku bisa menyembunyikan kelainan yang aku miliki. Suatu hari aku dan ibuku datang ke rumah sakit untuk konsultasi kondisiku karena aku sudah tidak betah. Aku bilang ke dokter bagaimana perkembangan payudara ketigaku selama ini. Kemudian, dokter bilang kalau aku bisa melakukan operasi karena payudara itu tumbuh seperti yang lain. Tetapi, dokter juga bilang kalau akan ada beberapa efek samping yang harus aku hadapi setelah operasi nanti. Dan efek sampingnya bukan main-main. Pertama, payudara ketigaku ini ternyata juga memproduksi kelenjar susu dan tidak bisa diprediksi apa yang akan terjadi setelah diangkat. Dokter belum bisa memastikan apa reaksi tubuh setelah dilakukan operasi pada bagian itu. Jarang sekali orang mengalami kejadian sepertiku. Bahkan ini langka. Jadi itulah kenapa dokter juga tidak bisa memastikannya. Lalu yang kedua, bekas luka akibat operasi tidak akan bisa hilang dan bisa saja terlihat lebih buruk.
Tetapi aku nggak peduli dengan konsekuensi yang harus aku hadapi karena jika efek itu terjadi, aku rasa aku bisa mengatasinya. Yang paling penting, aku bisa mempunyai bentuk tubuh yang normal seperti perempuan lain. Akhirnya, aku dan ibuku menyetujui proses operasi yang akan aku jalani. Tetapi, ternyata proses melakukan operasi ini tidak semudah yang kalian bayangkan. Sudah pasti operasi ini akan memakan biaya yang sangat mahal. Dan dokter bilang kalau operasi itu tidak bisa dilakukan di rumah sakit ini, tapi di rumah sakit yang lebih besar di pusat kota. Karena di sana punya alat yang lebih lengkap. Dan ada satu hal yang lebih mengecewakan lagi. Dokter bilang rumah sakit di sana tidak akan melakukan operasi seperti ini sampai usiaku 20 tahun. Aku sangat sedih karena harus menunggu 4 tahun lagi agar bisa melakukan operasi itu. Tapi ya mau gimana lagi? Aku sedih sekali karena harapanku untuk menghilangkan payudara ketigaku tidak bisa segera aku lakukan. Aku hanya bisa pasrah dan menunggu lagi. Bagaimanapun juga aku tetap akan melakukan operasi itu. Kini aku harus menjalani kehidupan seperti biasanya lagi, dengan penuh rasa insecure. Aku takut kalau nanti aku tidak bisa punya pacar seperti anak-anak remaja lainnya. Dan ya, kalau memang aku tidak bisa operasi, aku takut tidak ada yang mau menikah denganku. Ya, seperti yang kalian tahu, setelah menikah tentu pasangan kita akan tahu segalanya, bukan? Aku sudah mencoba berbagai cara untuk menyembunyikan hal yang mengganjal itu. Tetapi, tetap saja kelihatan. Keadaan mentalku semakin memburuk karena setiap kali aku pulang sekolah, aku melihat beberapa temanku yang dijemput pacarnya atau langsung jalan-jalan ke mall. Itu semua membuatku iri. Aku juga ingin merasakan kebahagiaan seperti itu. Setiap hari aku menangis dan ibuku hanya bisa menghiburku sebisanya. Aku juga tidak punya teman dekat, jadi aku tidak bisa berbagi ceritaku ini ke mereka. Sebenarnya, aku hanya takut kalau aku punya teman dekat dan aku ceritain masalahku ini, dia justru akan nyebarin itu ke semua orang, dan semua orang jadi ilfil padaku. Walaupun begitu, aku suka datang ke pesta atau perayaan ulang tahun. Aku sering berdandan seperti alien dan membuat postur tubuhku seaneh mungkin. Ya, itulah pekerjaanku saat itu. Aku kerja sebagai badut, tapi bukan badut biasa. Aku berdandan seperti alien dan datang ke pesta ulang tahun anak-anak sekaligus menjadi MC acara itu. Aku suka sekali menjadi MC, dan itu adalah satu-satunya bakat yang aku miliki. Selain itu, aku juga punya sifat yang humoris. Jadi orang-orang tidak akan bosan mendengarkan aku. Aku menghabiskan waktu 4 tahunku dengan belajar sambil bekerja. Setidaknya aku punya kesibukan yang bisa membuatku lupa dengan masalah yang aku hadapi. Setiap aku selesai bekerja, orang-orang selalu bertanya padaku bagaimana aku bisa dandan mirip sekali seperti alien dan seolah-olah benar-benar punya 3 payudara. Mereka terlihat kagum padaku karena aku mirip alien sungguhan, karena tidak ada orang lain yang bisa melakukannya sepertiku. Aku sih cukup senang karena mereka tidak mencurigaiku, tapi justru kagum padaku. Padahal, aslinya aku memang punya 3 payudara. Oh ya, saat ini aku sedang menunggu hingga umurku 20 tahun agar bisa melakukan operasi. Rasanya aku sudah tidak sabar melakukannya. Sambil menunggu waktu, aku dan ibuku bekerja keras mengumpulkan uang untuk biaya operasiku. Ibuku sih tidak masalah karena upah kerjanya cukup banyak. Tapi aku juga ingin mencoba mencari uang sendiri agar setelah operasi nanti aku masih punya uang pegangan untuk biaya kuliahku. Gimana menurut kalian? Aku masih punya waktu sekitar 5 bulan lagi hingga usiaku genap 20 tahun. Kalau kalian jadi aku, apa kalian tetap akan melakukan operasi atau enggak? Tulis saran dan pendapatmu di komentar ya, karena itu akan sangat membantuku. Oh ya, makasih udah nonton videoku. Jangan lupa like dan subscribe-nya.